Selamat datang di Grey Unknown World. Billy Hadwell adalah seorang polisi Amerika. Suatu hari, dia menemukan bayi yang baru lahir di tempat sampah. Hal ini mengubah nasib mereka berdua. Billy lahir dan besar di Oregon. Dia baik hati dan berkemauan keras. Selama masa remajanya, dia penuh rasa ingin tahu dan aktif. Meskipun tinggal di kota besar seperti Portland, dia sering menghabiskan waktu di taman dan hutan. Dia suka hiking dan menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Dia menyukai petualangan. Dengan berani dia melintasi hutan, menjelajahi sungai, dan air terjun. Namun, dia sangat takut bertemu beruang. Setelah lulus SMA, orang tuanya memintanya untuk memilih jalur karier. Billy hampir tanpa ragu memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Dia tidak tertarik pada senjata. Dia juga tidak berfantasi tentang baku tembak dengan penjahat. Dia hanya ingin melindungi komunitas dan orang-orang. Mencegah siapapun terluka. Dia tahu menjadi seorang polisi bisa berbahaya. Tetapi dia tetap berpegang pada cita-citanya. Jadi dia belajar keras menembak, mengidentifikasi narkoba, dan membaca banyak buku hukum. Dia belajar bagaimana berinteraksi dengan orang-orang dengan cara yang benar. Billy yang masih muda, setelah pelatihan yang ketat di Akademi Kepolisian, mulai berpatroli di jalanan Portland. Hari demi hari, dia berpatroli, berpartisipasi dalam penyelidikan penjualan narkoba, dan sesekali mengejar penjahat. Hari yang mengubah hidupnya pada awalnya, sama seperti hari-hari lainnya. Dia meninggalkan kantor polisi, mengendarai mobil patrolinya, dan perlahan-lahan berpatroli di beberapa blok di Portland, mengamati aktivitas pagi hari. Saat dia memasuki area perumahan, tiba-tiba dia mendengar suara. Suara itu tidak biasa pada jam itu. Sebagian besar penduduk telah pergi bekerja dan jalanan hampir kosong. Billy menjadi waspada dan memutuskan untuk melacak sumber suara. Saat dia semakin dekat, suara itu semakin keras. Dia keluar dari mobil dan dengan hati-hati mengikuti suara itu untuk menemukan sumbernya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencari tahu. Billy akhirnya mengikuti suara itu ke sebuah sudut. Sudut itu terkenal karena perdagangan narkoba dan perselisihan geng. Hal ini membuatnya sedikit gelisah. Sambil berjalan, dia meletakkan tangannya di dekat pistolnya, berdoa dalam hati agar tidak perlu mencabutnya. Dia sangat gugup karena apapun bisa terjadi di sana. Tepat setelah berbelok di tikungan, Billy melihat sekelompok orang yang tampak cemas. Ketika orang-orang melihat Billy, mereka segera berlari ke arahnya. Mereka menjelaskan situasinya dengan panik. Seorang wanita dengan mata berkaca-kaca menunjuk ke tempat sampah yang tidak jauh. Billy berjalan menuju tempat sampah, berpikir dia akan menemukan sekelompok narkoba. Tetapi ketika dia mendekat, suara familiar itu terdengar lagi. Awalnya dia pikir itu suara kucing. Tetapi setelah mendengarkan dengan seksama, dia menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Ada bayi di tempat sampah itu. Bayi itu dibuang di sana, dikelilingi oleh tumpukan kantong sampah, dan lalat berterbangan di sekitarnya. Billy terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan bayi dalam situasi seperti ini. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang itu tidak menyelamatkan bayi tersebut. Bayi itu sangat lemah, tetapi masih menangis. Ini berarti masih ada harapan untuk diselamatkan. Billy tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin seseorang begitu kejam membuang nyawa mungil di tempat seperti itu? Dalam kariernya,
Meskipun dia pernah mendengar tentang orang-orang yang meninggalkan bayi di stasiun pemadam kebakaran, memberikannya kepada agen adopsi atau panti asuhan, menemukan bayi di tempat sampah adalah yang pertama baginya. Billy menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu mulai bertindak. Bayi itu menangis. Dia dengan hati-hati membuka sampah yang menutupi bayi itu dan mengangkatnya. Si kecil masih hidup, tetapi napasnya lebih lambat dari biasanya. Billy menduga ini mungkin disebabkan oleh sesak napas karena tertekan oleh sampah. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia segera menelepon ambulans dan terus menggendong bayi itu, memastikan dia tetap hangat dan aman. Beberapa menit kemudian, ambulans tiba. Meskipun ada petugas medis dan tim darurat, Billy tidak tahan meninggalkan anak yang tak berdaya itu sendirian. Dia menatap bayi di pelukannya. Saat ini, dia sudah sedikit lebih tenang. Billy mengikuti kata hatinya dan naik ambulans bersama petugas medis, menemani anak itu ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dia menyadari bahwa dia telah mengembangkan ikatan emosional dengan bayi ini. Jadi dia menamainya Gabriel. Nama itu seperti malaikat. Meskipun Billy bukan orang yang religius, dia merasa nama itu sangat cocok dengan kemurnian dan kelembutan anak itu. Di rumah sakit, dokter melakukan beberapa pemeriksaan pada bayi itu. Kekhawatiran terbesar Billy adalah Gabriel mungkin tertular penyakit karena dibuang di tempat sampah untuk waktu yang lama. Untungnya, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah besar, hanya ada sedikit kemerahan dan bengkak di punggungnya, mungkin reaksi alergi. Selama Gabriel dirawat di rumah sakit, Billy mengunjunginya setiap hari. Seiring berjalannya waktu, Gabriel kecil menjadi semakin sehat dan kuat. Kemudian, pekerja sosial setempat mengambil alih kasus ini dan mengatur perawatan anak. Tak lama kemudian, pasangan muda yang tinggal di Eugene, Mary dan James, memutuskan untuk mengadopsi bayi laki-laki itu. Saat pertama kali bertemu Gabriel kecil, mereka langsung menyukainya dan merasa kasihan dengan apa yang dialaminya. Selama proses adopsi, pasangan itu mengetahui bahwa petugas polisi Billy Hadwell lah yang menemukan Gabriel di tempat sampah dan asal-usul namanya. Mereka sangat menyukai nama itu, sehingga tidak mengubahnya. Hal ini membuat Billy merasa lega dan tersentuh. Dia senang Gabriel memiliki rumah yang hangat, tetapi juga sedikit sedih karena dia tidak bisa lagi mengunjungi anak itu di rumah sakit setiap hari. Kunjungan harian membuat Billy dan Gabriel merasa dekat. Dia bahkan merasakan sedikit tanggung jawab atas masa depan anak itu. Gabriel beruntung tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih dan perhatian. Mary dan James tidak merahasiakan fakta adopsinya. Meskipun dia tidak merasa marah atau terluka karena ditinggalkan, dia kadang-kadang bertanya-tanya mengapa dia dibuang di tempat sampah di kota besar. Pertanyaan ini selalu menghantuinya. Dia membayangkan berbagai kemungkinan skenario, tetapi tidak pernah bisa mengetahuinya. Mary dan James tahu pertanyaan Gabriel mungkin tidak memiliki jawaban, tetapi mereka berharap dapat menemukan cara untuk menenangkan hati putra mereka. Suatu hari, pasangan itu menghubungi kantor polisi Portland untuk menanyakan tentang Billy. Mereka mengetahui bahwa Billy tidak lagi bekerja di kepolisian. Dia telah dipindahkan ke Departemen Pengelola Taman Negara Bagian dan menjadi penjaga hutan. Ternyata, sejak bertemu Gabriel, Billy telah mengembangkan minat pada pekerjaan yang lebih sesuai dengan gaya hidupnya. Jadi dia melamar transfer. Pensiunan petugas Philip bahkan bercanda bahwa Billy lebih seperti pekerja sosial.
Namun, setidaknya sekarang dia jauh dari kejahatan kota dan dapat ditemani hewan di alam. Billy tidak pernah melupakan anak laki-laki itu dan sering bertanya-tanya apakah hidupnya baik-baik saja. Dengan desakan keluarga Wood, mereka akhirnya mendapatkan informasi kontak Billy dan mengatur pertemuan di kabin kecil Billy di dekat Taman Nasional. Gabriel merasa senang dan gugup. Dia akhirnya akan bertemu dengan orang yang menyelamatkannya dari tempat sampah. Dia juga ingin tahu mengapa Billy begitu peduli padanya. Pada hari pertemuan itu, Billy sangat senang melihat Gabriel yang sehat dan ceria. Dia hampir tidak percaya bahwa ini adalah bayi yang lemah saat itu. Dia mengakui bahwa dia tidak memiliki anak. Saat dia menggendong Gabriel, dia merasakan tanggung jawab menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Perasaan itu seperti seorang ayah melihat anaknya dalam bahaya. Setelah mendengar itu, Gabriel memeluk Billy dengan erat, mengatakan bahwa dia harus berterima kasih padanya secara pribadi. Saat mereka mengobrol, Gabriel mengungkapkan keinginannya untuk menemukan orang tua kandungnya dan memaafkannya secara pribadi. Dia berharap Billy dapat membantu. Setelah mendengar itu, ekspresi Billy menjadi serius. Dia dengan jujur mengatakan bahwa dia memang mencoba melacak asal-usul Gabriel, bahkan menyelidiki semua wanita yang melahirkan di rumah sakit dekat Portland dalam 2 atau 3 bulan sebelum Gabriel ditemukan. Namun, Sheriff Philip percaya bahwa Billy harus fokus pada penjahat sungguhan. Jadi dia menghentikannya untuk melanjutkan penyelidikan. Gabriel agak kecewa, merasa tidak ada harapan untuk menemukan orang tua kandungnya. Setelah pertemuan ini, Billy menyadari bahwa menemukan orang tua kandungnya penting bagi Gabriel. Dia mengambil cuti seminggu dan memutuskan untuk menyelidiki kembali kasus 16 tahun lalu. Meskipun tidak mudah, dia bukannya tanpa petunjuk. Lagi pula, dia menyimpan beberapa catatan saat itu. Jadi dia mulai menelepon rumah sakit besar di Portland, meminta untuk memeriksa arsip dari waktu kelahiran Gabriel. Meskipun tidak semua rumah sakit menyimpan catatan lengkap dari saat itu, Billy memutuskan untuk tidak melewatkan kemungkinan petunjuk apapun. Untungnya, informasi dalam arsip sangat rinci, termasuk latar belakang setiap pasien. Hal ini memungkinkan Billy untuk mengecualikan catatan wanita yang didampingi suami atau pasangan saat melahirkan. Dia menghabiskan 2 hari penuh untuk menyaring arsip. Pada hari ketiga, dia menghabiskan sepanjang hari untuk menelepon. Hingga Kamis malam pukul 9, dia menemukan seorang wanita bernama Lillian yang melahirkan sekitar 2 bulan sebelum Billy menemukan Gabriel. Dari semua arsip yang ada, petunjuk ini yang paling dekat dengan kebenaran. Malam itu, Billy menelepon Mary dan James Wood, memberitahu mereka bahwa Lillian mungkin tinggal di hutan dekat Cottage Grove. Untuk menemukannya, dia hanya bisa pergi ke sana sendiri karena tidak ada informasi telepon terdaftar atas namanya. Mary dan James sangat terkejut karena Cottage Grove hanya beberapa kilometer dari tempat tinggal mereka. Jika berita itu benar, mungkin Gabriel telah tinggal di dekat ibu kandungnya sejak kecil, tetapi tidak pernah tahu dan tidak menyadari betapa dekatnya dia dengan ibunya. Keesokan harinya, Billy mengendarai truk pikapnya bersama Gabriel, menyusuri jalan berlumpur, menyeberangi sungai, dan akhirnya menemukan sebuah desa kecil tempat tinggal para penebang pohon. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk desa di sepanjang jalan, mereka menemukan tempat tinggal Lillian. Ketika mereka mengetuk pintu, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun muncul. Dia memegang rokok di tangannya, tampak waspada
dengan hati-hati mengamati pengunjung. Billy memperkenalkan dirinya sebagai penjaga hutan dan mantan polisi Portland. Dia bertanya apakah dia pernah tinggal di Portland 16 tahun yang lalu. Lillian menjawab ya, tetapi dia berharap bisa melupakan kota itu dan semua yang dia alami di sana. Billy bertanya, apakah dia bisa menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Lillian mengakui bahwa dia dulu adalah orang yang sangat buruk. Sekarang dia sendirian, seorang janda miskin. Mungkin ini adalah balasan yang pantas dia terima. Dia berkata dengan menyesal, "Aku tahu aku pantas mendapatkannya. Tuhan telah menghukumku sebelum aku mati." Lillian menjelaskan bahwa ketika dia berusia 18 tahun, dia menikah dengan seorang pria bernama Jeremy Rico. Sejak Jeremy mulai bekerja sebagai penebang pohon di hutan, dia menjadi kasar dan kejam. Ketika dia mengetahui bahwa Lillian hamil, alih-alih gembira, dia curiga bahwa anak itu bukan miliknya. Sepanjang kehamilannya, Lillian menderita pelecehan Jeremy. Jeremy terus memintanya untuk menggugurkan kandungan, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mau membesarkan anak orang lain. Lillian hanya bisa berharap Jeremy akan berubah pikiran setelah anak itu lahir. Tetapi kenyataannya sebaliknya. Setelah anak itu lahir, Jeremy bahkan tidak mengizinkan anak itu menggunakan nama keluarganya. Dia menjadi semakin paranoid. Dan akhirnya suatu malam, saat Lillian tertidur, dia diam-diam membawa anak itu pergi. Lillian panik ketika dia menemukannya. Saat dia akan menelepon polisi, Jeremy mengancamnya, mengatakan bahwa sudah terlambat untuk khawatir sekarang, dia telah mengakhiri hidup anak itu. Jeremy juga memerintahkannya untuk segera meninggalkan kota. Setahun kemudian, Jeremy meninggal dalam kecelakaan di tempat penebangan pohon, dan Lillian akhirnya terbebas dari ancamannya. Lillian memberitahu Billy bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena gagal melindungi putranya. Dia sangat menderita depresi, selalu bertanya-tanya seperti apa putranya sekarang jika dia masih hidup. Dia bertanya sambil menangis, "Hidupku sekarang adalah kutukan, Pak Polisi. Aku pernah membiarkan orang lain menyakiti seorang anak yang tidak bersalah. Apakah Anda di sini untuk menangkap?" Saat ini, bukan hanya Lillian, Gabriel juga menangis. Billy memegang bau Lillian dan menghiburnya. "Lillian, tenanglah. Dengarkan baik-baik setiap kata yang kukatakan. Tidak ada yang akan menangkapmu. 16 tahun yang lalu, aku menemukan anakmu. Dia ada di sini sekarang, ingin bertemu denganmu." Lillian mengangkat kepalanya dan menatap Gabriel. Matanya penuh kejutan dan kebingungan. Akhirnya, ibu dan anak itu berpelukan erat. Terakhir kali mereka berpelukan seperti ini, Gabriel masih bayi. "Aku selamat, Bu. Aku selamat," bisik Gabriel. Di penghujung hari itu, Billy Hadwell merasa sangat puas. Pengalaman tersulit ini akhirnya memiliki akhir yang bahagia. Gabriel tidak hanya menemukan keluarganya, tetapi juga mengungkap misteri asal-usulnya. Anak yang pernah ditemukan di tempat sampah sekarang memiliki dua ibu, seorang ayah, dan seorang teman yang bersedia melakukan apapun untuknya. Terima kasih telah menonton. Berlangganan saluran Grey Unknown World untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan ini.